Orang bodoh aja belum tentu mau melakukan itu. Karena itu udah jelas salah. Itu udah pembohongan publik. Ya buat apa sih Pak Dokter? Hola netizen yang tercinta. Kasus pencurian di klinik kecantikan Dr. Richard Lee berbuntut panjang. Pasalnya kasus tersebut diduga rekayasa dan saat ini muncul desakan untuk menangkap Dr. Richard. Nama Dr. Richard Lee kembali ramai setelah adanya kasus pencurian di klinik kecantikan miliknya yang baru buka di Kota Padang. Pencurian itu kemudian viral lantaran dia menggelar sayembara dengan hadiah 10 juta rupiah. Kasus pencurian itu pun kemudian diselidiki oleh pihak Polresta Padang lantaran viral di media sosial setelah adanya sayembara. Tidak lama, pencurian di tempat Dr. Richard Lee itu pun terungkap setelah polisi berhasil menangkap pelaku pencurian yang terekam CCTV. Dari hasil penyelidikan, polisi mendapati keterangan bahwa pencurian tersebut merupakan settingan alias prank yang diduga dibuat oleh Dr. Richard Lee menjelang grand opening tempat usahanya. Fakta itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Dedi Adriansyah Putra. Dia mengungkapkan hasil penyelidikannya. Kini berbagai desakan kepada Dr. Richard Lee pun muncul. Sejumlah pengacara dan pegiat hukum mendesak agar Dr. Richard Lee dipidanakan. Desakan itu muncul salah satunya dari pengacara kondang Sunan Kalijaga. Dia ikut geram dengan ulah Dr. Richard Lee yang diduga membuat konten prank pencurian. Sunan Kalijaga menyebut aksi rekayasa dugaan pencurian untuk promosi klinik tersebut merupakan promo sampah. Menurutnya, Dr. Richard Lee menciptakan keadaan yang palsu. Dia pun mendorong agar Dr. Richard Lee harus ditangkap. Menurutnya, kasus kejadian rekayasa yang membuat heboh masyarakat juga bisa dipidanakan. Sunan Kalijaga bahkan tidak habis pikir ada pengacara kondang lain yang membela Dr. Richard Lee, bahkan menganggap bahwa dugaan rekayasa pencurian yang membuat polisi kerepotan itu tidak terdapat unsur pidana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Strategi marketing yang dilakukan klinik kecantikan dengan cara melakukan kejahatan dianggap biasa. Kasus pencurian dianggap biasa. Dibikin sebagai strategi dari marketingnya. Wow, bagaimana jika dilakukan oleh orang biasa, oleh rakyat di bawah? Apakah hal ini menjadi hal biasa juga? Karena video ini beredar di sosmed. Video dari CCTV lokasi tersebut. Artinya dengan sengaja menyebarkan berita bohong. Udah gitu dibela oleh pengacara ternama. Bilangnya ini hal biasa, bukan ada kasus pidananya. Enak ya, jadi orang terkenal, orang banyak duit, bisa sesuka-sukanya. Bagaimana dengan kita yang rakyat di bawah ini? Yang orang biasa. Apa yang akan terjadi jika dilakukan hal seperti itu? Apakah akan diberlakukan hal yang sama seperti orang itu? Memangnya nggak ada cara ilegal, cara yang lebih elegan gitu loh, untuk promosi suatu tempat klinik kecantikan yang baru dibuka? Kenapa harus melakukan dengan cara kasus pencurian? Saya bikin konten ini juga sambil tahan ketawa. Sepertinya hukum di Indonesia ini semakin kayak lelucon, ya, bisa dipermainkan oleh kalian orang-orang yang banyak duitnya. Mau jadi apa ke depannya, ya? Kita lihat aja. Artinya, ini psikologis ya. Strategi marketingnya aja menggunakan cara-cara pencurian. Artinya, ilmu yang selama ini yang dia dapat dari mencuri ilmu orang lain, ya. Mencuri produk kecantikan orang lain. Ingat itu, apa yang dilakukan oleh Anda, cerminan diri Anda. Salam dari Boy London Kota Padang ya. Saya seorang pengacara dan praktisi hukum di Kota Padang. Salam dari kawasan Pondok Kota Padang. Melihat tadi kiriman dari seseorang bahwa telah terjadinya pencurian di klinik Athena yang akan dibuka di Kota Padang, saya merasa riskan sekali. Sepertinya Kota Padang sudah mulai tidak kondusif terhadap kriminal. Ya. Dan berita A1 yang saya terima bahwa pencuri sudah ditemukan, ya, tapi tidak dilakukan upaya hukum. Ya. Perlu diingat, saya sampaikan kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolresta Padang yang terhormat, bahwa perkara pencurian merupakan delik murni, bukan delik aduan. Jika tidak ada yang lapor, pihak kepolisian bisa menerbitkan model A namanya. Iya, jadi
supaya Kota Padang dinilai oleh orang banyak mempunyai kenyamanan untuk berinvestasi di Kota Padang. Dan saya minta kepada pihak kepolisian untuk segera menuntaskan PR ini. Beredar di lapangan dan fakta bukti yang saya terima bahwa ini diindikasikan atau didiskualifikasikan atau dikategorikan apa benar atau tidak adalah gimmick, suatu situasi untuk menarik seseorang. Iya. Tapi ingat ya, bahwa video viral Mr. Richard Lee berindikasi seakan-akan Kota Padang tidak kondusif terhadap pelaku kejahatan. Jika video yang viral yang diunggah oleh Dr. Richard Lee ini adalah gimmick, ya, maka patut diduga saya minta kepada Elkam atau pemuka Kota Padang atau ketua KNPI atau ormas masyarakat Kota Padang yang ada di Kota Padang segera membuat laporan polisi terhadap pengunggahan mendistribusikan berita hoak atau berita bohong. Iya, sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 45A yang berbunyi penyebaran atau mendistribusikan berita bohong atau kebohongan di depan publik bisa diancam dengan 6 tahun penjara. Jadi kita minta supaya ini diluruskan dan tidak menjadi momok jelek buat masyarakat Kota Padang. Khususnya saya pribadi adalah putra daerah di Kota Padang dan saya berharap kepolisian, Bapak Kapolda Sumatera Barat dan Bapak Kapolres untuk menindaklanjuti berita ini. Salam cerdas, salam akal sehat, salam dari Boy London Kota Padang. Buat video pencurian settingan di klinik Athena Padang dan tuding polisi lakukan kekerasan, Polresta Padang segera panggil Dr. Richard Lee. Hayolah dok, ya ampun, jadi panjang kan kasusnya. Lagian kita semua kaget juga ya soal kasus pencurian yang terjadi di klinik Athena Padang. Nah, salah satu pengacara namanya Boy London notice tuh, kayaknya ini cuma gimmick doang deh kasus pencuriannya. Akhirnya Boy London mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus yang kontroversial ini. Soalnya kata Boy London, kasus ini tuh menciptakan ketidaknyamanan untuk para investor yang mau berinvestasi di Kota Padang. Nah, makanya nih, Polresta Padang akan segera melakukan pemeriksaan terhadap pemilik klinik kecantikan Athena, yaitu Dr. Richard Lee. Katanya sih hari ini, hari Selasa, bakal dilakukan pemanggilan. Ya, akhirnya pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat karena kan pencurian itu dilakukan di siang bolong. Ternyata video settingan pencurian ini salah satu bagian dari promosi. Jadi berawal dari pelaku pencurian yang namanya si Candy, yang ternyata adalah salah seorang karyawan klinik Athena, mengaku sengaja diperintahkan Dr. Vivi yang bekerja bersama Dr. Richard Lee untuk berpura-pura melakukan pencurian di klinik dengan alasannya hanya buat konten saja. Begitu kasus rekayasa ini terungkap, jajaran klinik Athena Padang memberikan berita yang tidak benar. Personil Satreskrim Polresta Padang melakukan kekerasan saat melakukan pemeriksaan terhadap Candy. Ngakunya dipukul, terus tulang dadanya retak. Malahan nih jajaran klinik Athena Padang membuat hasil ronsen yang palsu. Makanya nih, kasus ini bakal dilakukan pendalaman. Apakah semua skenario ini perintah langsung dari Dr. Richard Lee? Karena nanti kasusnya bakal langsung ke Undang-Undang ITE. Padahal kan Dr. Richard Lee udah punya nama, tinggal keluar-keluar aja di media sosialnya atau di YouTube channelnya gitu ya. Pasti bakalan rame tuh klinik kecantikan daripada bikin settingan-settingan begini yang akhirnya harus berurusan sama pihak kepolisian. Ya kita sebagai rakyat jelata, jujur-jujur aja lah, kagak usah gimmick-gimmick bohong-bohong begitu ya. Jujur itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Namun kebohongan bukan jalan, melainkan menunda kehancuran. Kapan hancur lo? Apa udah hancur dari sekarang? Ini ya ada Pak Dokter kan yang sudah viral, terkenal. Kenapa melakukan sesuatu hal yang menurut Bunda itu orang bodoh aja belum tentu mau melakukan itu. Karena itu udah jelas salah. Itu udah pembohongan publik. Iya kan? Kalau dirutut-rutut ya berdosa juga gitu dengan cara-cara yang salah. Ya buat apa sih Pak Dokter? Lu dengan tanpa gimmick pun lu pasti laku klinik lu. Lu nggak percaya diri, lu nggak pede.
Lu kan udah terkenal, lu udah tajir melintir, orang udah tahu semua. Ngapain harus takut dengan cara-cara yang salah lu lakukan gitu? Itu sama aja dengan bunuh diri kalau menurut Bunda ya. Yang orang yang tadinya respect ya sekarang udah berbalik, kok lu begitu sih? Kasarnya kan begitu. Sama aja kemungkinan kemarin juga dengan cara-cara yang salah lu melakukan promo dan lain sebagainya bisnis lu. Iya dong, kan begitu lah. Masalahnya gini, biasanya kalau orang makan terlalu kenyang, terlalu kekenyangan, itu muntah gitu loh. Nah sama dengan orang melakukan suatu kesalahan sekali, 2 kali, 3 kali pasti ketahuan. Nah menurut saya jangan-jangan Anda udah keseringan nih melakukan gimmick buat menaikkan bisnis Anda dengan cara-cara yang salah. Makanya akhirnya kekenyangan ketahuan tuh, keseringan, ya kan? Jadi tolonglah ya Pak Dokter, Anda ini orang pinter, Anda ini jadi panutan. Mungkin ada beberapa orang yang mengidolakan Anda, ya kan? Jadi untuk jadi contoh orang-orang, kenapa saya jadi gatel gitu? Kenapa kok bisa ya seorang dokter melakukan suatu kebodohan yang saya aja nggak mungkin melakukan itu? Buat apa melakukan gimmick kalau dengan cara benar aja kita udah terkenal? Jadi orang pintar jadi orang bodoh gitu loh. Bener nggak guys? Ya kan sangat disayangkan. Ini pasti wanita huru-hara nih, wanita Amazon ya. Ini senang banget adanya keadaan kejadian ini, ya kan? Karena yang Bunda lihat wanita Amazon itu kan kurang suka ya sama Pak Dokter ini. Bener nggak guys? Coba komennya guys, bener nggak kata Bunda? Ya ngapain sih melakukan sesuatu hal kebodohan gitu loh? Tanpa melakukan gimmick aja lu udah terkenal, orang udah tahu pasti laku punya klinik lu. Ada aja Pak Dokter ya bikin huru-hara.